Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai kali ini. Seperti biasa, dalam tanda kutip podcast saya seputar tentang investigasi fitness lifestyle. Case nomor 3 yaitu Jeng Bobby Ida. Halo. Bob, makasih ya Bob. Terima kasih ya untuk waktunya PAD. Thank you. Jadi teman-teman sekalian, saya akan tanya sama Bobby mulai dari berat, tinggi, umur, body fat, fitness goal, prinsip latihan, prinsip diet, dan sebagainya. Kita langsung ya Bob ya. Iya. Oke Bob, beratnya berapa Bob sekarang? Nah kalau kita berbicara, ini karena saya ngomongin sama Bobby anak binaraga nih ya. Jadi biasa kalau average berat nggak ada tanding, biasa berapa Bob? Biasanya ya sebelumnya bisa di 90 sampai 85 Oke, 85-90 ya. Iya. 85-90 itu berarti di berat normal biasa ya. Biasa. Iya. Nah, itu berat 85-90 Bob, boleh tahu body fatnya berapa pada saat itu? Average-nya normal. Ya di atas 12 sih. Oke, 10 sampai 12 lah ya. Berarti Ya, hampir sama tuh saya sama Bobby ya, kurang lebih kita off season segitu lah ya. Kan nggak sampai cabi, nggak berapa ya. Berarti kira-kira di sekitar, kalau teman-teman kita bilang 10 sampai 15 lah, kita bilang betul. aja ya. Kira-kira di 12% ya kalau teman-teman bisa tahu gambarannya. Bobby usianya berapa sekarang? Sekarang 32. 32, oke 32 nih teman-teman ya. Dan tingginya Bob? Hampir mirip sama saya ya. Ya 183 lah ya, anggap aja sama ya kurang lebih teman-teman sekalian. Nah jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, Bobby juga sama seperti saya, lifetime natural bodybuilding juga. Jadi teman-teman kita bisa lihat di sini, sekali lagi ini kurang lebih gambaran komposisi tubuhnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, kalau fat free mass index atau apapun yang dipakai sebagai marker indikator orang bilang itu dia natural apa enggak, itu kadang-kadang sebenarnya udah bisa kelihatan lah di sini, nggak beda jauh ya. Nah pada saat Bobby lagi pertandingan, Bobby beratnya berapa? Kalau sekarang berat terendah dalam hidup. Oh iya. 79. Oke, 79, 80 lah berarti kira-kira 80 kilo kering nih ya Bobby ya. Dengan body fatnya berarti itu udah antara 5 sampai 7% lah ya kira-kira. Betul. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini kan. Jadi cukup reasonable gitu ya, di antara 78 sampai 80 kilo dengan body fat bisa sampai 5%. Nah kira-kira di sana tingginya sama, umurnya sama semuanya teman-teman ya. Nah secara umum berarti Bobby punya goal, berarti sebelumnya kalau boleh tahu mungkin teman-teman mau tahu Bob dulu berarti kira-kira berapa tahun sih untuk bisa dapetin ini gitu, dan keinginan Bobby misalnya tahun depan atau dalam 5 tahun ke depan saya mau targetin kira-kira idealnya di mana, Bobby ada ide gak? Ya, yang lucunya itu beli adik, kalau seringkali ya pertanyaan itu juga muncul di sosial media saya ya. Orang berapa bulan, berapa ini, bukan mau kecil hati atau gimana, tapi membutuhkan saya 13 tahun untuk bisa sampai sekarang. Betul. Jadi ya lumayan, kalau kita bicara tentang natural bodybuilding, saya merasa teman-teman emang membutuhkan waktu ya. Sama seperti buah harus benar-benar matang dulu. Tapi tidak memiliki yang namanya fluktuasi yang besar. Jadi dia benar-benar steady ya. Jadi kenaikannya pelan tapi dia steady. Jadi kan Bobby waktu kita sama-sama aja, waktu dulu pertama kali Bobby datang ke Indonesia tuh 2015 ya 2015 ya waktu itu ya, yang bikin video kita buat Tonight Fit itu betul, ya. Nah itu beratnya berapa tuh pada saat itu Bobby? Mungkin ya kurang lebih 80 juga, tapi 80. Dengan mungkin kadar lemak yang mungkin tinggi banget ya, mungkin 20% kali bisa ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sana, berarti kalau kita ngomongin 2023 sekarang dengan kondisi terakhir Bobby, teman-teman boleh selamat dulu ya buat Bobby. Bobby baru Thank you. kemarin juara overall di Men's Physique ya, di ICN Bali ya. Musuhnya juga semua internasional, semua dari luar negeri juga, termasuk dari Indonesia. Nah jadi itu kurang lebih butuh waktunya berarti hampir 8 tahun ya berarti dari 2015 ke 2023 ya. Nah jadi teman-teman bisa lihat tuh di situ. Jadi kenaikannya nggak signifikan banget, tapi secara kualitas visual beda banget ya Bob ya. Kayaknya maju banget Bobby luar biasa. Betul. Nah jadi kurang lebih teman-teman paham di situ. Nah targetnya, goalnya ke depannya kalau Bobby berarti kan Bobby mau improve terus aja ya. Kira-kira jalanin aja kan. Sebenarnya targetnya seringkali orang tanya mau tanding atau gimana, sebenarnya bukan fokusnya di situ 100%. Tapi lebih saya menikmati aja ya. Betul. Jadi setiap tahun ada progres lagi. Walaupun orang bilang secara natural, setelah 3 tahun stuck gitu. Tapi saya merasa nggak seperti itu. Karena semakin lama saya latihan, semakin
semakin saya kenal tubuh saya sendiri, semakin saya tahu, oh kayaknya gerakan ini paling cocok sama saya, repetisi ini paling cocok sama saya. Jadi aku lebih excited aja sih. Betul. Setiap tahun improvement apa yang saya bisa dapatkan. Betul. Jadi teman-teman itu yang tadi dikatakan Bobby adalah bahwa pada dasarnya memang sebenarnya menyenangkan gitu. Fitness punya goal dalam arti has a destination. Tapi fitness is not just about the destination, tapi it's about journey yang kita bisa mau nikmati ya gitu ya Bob ya. Dan mungkin itu juga yang sering terjadi, makanya kenapa tadi Bobby sering ngomong gitu, karena biar teman-teman tahu, banyak teman-teman kita semua ya Bob ya, yang kadang-kadang mau punya badan bagus hanya karena mau pertandingan. Mau diet hanya karena pertandingan, kelar pertandingan udah kalap lagi atau apa gitu ya. Tapi sekarang Bobby udah masuk fase di mana mungkin kalau boleh tahu berarti journey Bobby udah 13 tahun tuh berarti? Iya, 13 tahun. Nah, 13 tahun. Nah, jadi kalau teman-teman membayangkan 13 tahun kita punya anak tuh 13 tahun, ya kan berarti kan udah makin remaja gitu ya. Nah, jadi itu kan tinggal nanti udah 17 tahun udah masuk dewasa itu kan ya. Nah, pada saat kita punya kedewasaan di dalam dunia involvement kita di fitness itu, teman-teman pasti akan akhirnya kita punya yang namanya kebijaksanaan untuk bilang bahwa, oh iya, bodybuilding not just as visual sport, semata-mata mau punya badan bagus dan keren, tapi ternyata yang kita dapatkan as a natural bodybuilding adalah justru dapetinnya semuanya ya Bob ya. Manfaat. Termasuk juga secara mentally gimana tuh Bob? Alasan kenapa Bobby nggak mau pakai drugs kalau boleh tahu? Sebenarnya apa ya? Kalau saya lihat, karena kan sekarang ini kan kalau boleh dibilang kan hampir semua ya Bob. Semua ya. Kalau boleh dibilang 90% bodybuilder give a bodybuilding a bad name kan. Jadi makanya akhirnya orang ngomongin bodybuilder seolah-olah, apalagi ada satu komentar yang unik sih, yang hampir bahkan semua fitness expert ngomongin gitu, yang which is semuanya patah di saya ketika orang bilang bahwa hati-hati body fat di bawah 10% itu bahaya kalau dalam waktu lama gitu. Nah, sedangkan saya body fat di bawah 10%, saya udah jalanin dari tahun 1984 gimana tuh, jadi sampai hari ini nggak naik-naik gitu. Nah, jadi yang ada justru kita kalau secara alami itu kan justru malah mendapatkan kebermanfaatannya. Tapi kebalikannya, banyak orang menurunkan berat badan itu kan dengan menggunakan performance enhancement. Makanya kenapa harus ada on dan off itu tadi untuk membuat nuansa detoksifikasi gitu supaya biar tidak toksik bagi mereka gitu. Tapi kalau menurut Bobby gimana? Menurut saya sih simple. Yang pertama itu mungkin karena juga pas saya mulai dengan gym itu benar polos beli ade. Maksudnya dalam arti sampai mungkin 4-5 tahun latihan, saya berpikir itu semua orang itu natural gitu. Paham nggak? Maksudnya saya juga gitu kayak pasti. Ronnie Coleman atau siapa, mereka semua cuma minum suplemen terus bisa seperti latihan keras pasti gitu nah, ya. kayak gitu. Cuman ya, which is itu bagus sebenarnya. Maksudnya punya pemikiran itu. Iya. Saya pun juga berharap mudah-mudahan semua idola kita yang sekarang misalnya gitu ya, ternyata dia bisa bilang bahwa semua jawabannya adalah dengan kerja keras dan olahraga, karena memang kan itu yang kita harapkan dan itu yang kita lakukan kan sampai hari ini kan Bob gitu. Kayak Bobby juga ngelihat saya lah kan, pas saya juga kan ngomong membuktikan dengan omongan saya. Dalam arti saya bilang Bobby juga pasti bisa sama saya, bahkan sama pasti gitu, dan bahkan nggak tahu bisa jadi lebih. Tapi kan saya bisa kasih tahu itu dengan penuh keyakinan untuk bilang kepada Bobby bahwa itu pasti bisa, karena kan saya I've been there, I've done that gitu. I go through that, Bobby juga can go through that juga kan gitu, selama Bobby-nya mau gitu. Cuma memang pada saat kalau kita berbicara yang sekarang, nanti teman-teman jadi kecewa ketika taunya loh ternyata buat badan bagus ternyata pakai barang gitu. Nah itu gimana tuh prosesnya tuh Bobby tadi? Jadi waktu awalnya benar-benar polos. Nah setelah udah tahu emang kebanyakan yang pakai. Nah, kenapa nggak pakai juga gitu Bobby? Gitu sebenarnya ada beberapa saat di mana saya berpikir kayaknya mungkin bisa menaikkan performance, bisa menaikkan badan lain sebagainya. Tapi sebenarnya saya lebih enjoy yang pertama itu dengan makanan latihan yang kita punya untuk bentuk badan kita. Jadi gimana jelasinnya? Saya merasa lebih kita tahu bahwa itu karena kita kasih effort itu, bukan karena kita kasih sesuatu ke dalam badan kita. Karena sebenarnya yang saya lihat di banyak teman saya juga di Jerman itu, mereka latihannya berantakan,
makannya berantakan, tapi tiba-tiba selama mereka masuk contohnya cycle 3-4 bulan badannya bagus ya, oke, bagus ya, tapi saya bisa lihat gitu bahwa sebenarnya bukan mau menjudge orang yang menggunakan barang beli adil, tapi emang seperti itu. Dan pada dasarnya cuman kalau saya lihat emang bukan jalan saya itu aja. Jadi bukan saya bilang nggak boleh atau gimana, ya setiap orang punya jalan masing-masing, kehendak bebas. Jadi mau seperti itu silakan. Cuman kalau saya pribadi tidak support maksudnya bodybuilding and drugs. Betul, setuju. Jadi teman-teman sekalian, itu juga yang menguatkan juga ya selama ini juga yang buat kita semua teman-teman, saya selalu sering bilang kayak harusnya kan masculinity is supposedly go hand in hand with vitality and health. Kita badan sehat, punya asosiasi kuat gitu ya kan. Itu kan bukankah harusnya cerminan daripada kesehatan kita. Makanya saya bilang we're not just a champion dalam hal sports kita, tapi kita also champion dalam hal kesehatan kita. Kan we're not a sports or a bodybuilding champion, but we are also a health champion gitu. Bawa warisan daripada pola hidup sehat, kemandirian. Kenapa jadi waktu kita jadi champion bodybuilding malah yang terjadi malah ketergantungan. Jadi kalau nggak ada obat, badan nggak bagus gitu. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang gitu. Jadi tidak ada barang, badannya melayang gitu. Tapi pada ada barang, badannya baru jadi bagus. Nah pada saat itu mungkin kalau teman-teman saya bisa lihat dari sifat Bobby, mungkin juga Bobby juga ya bersyukur ya, ibaratnya mungkin lingkungannya Bobby juga tepat. Nah itu mungkin sih saya dulu bersyukur ibu juga Bobby, orang tua juga mungkin mengajarkan Bobby yang tepat, sehingga Bobby mungkin ngerasa tahu ada yang namanya etika, tahu ada yang namanya kebenaran, dan memang bukan masalah soal menghakimi ya Bob ya, kayak bahkan orang bilang ya terserah dong masing-masing, ini nggak masalah. Memang, tapi ada satu keunikan yang saya bilang sama, contohnya misalnya gini brother. Misalnya saya merokok. Kalau saya merokok sendiri di rumah, nggak ketemu Bobby, kan itu hak saya, terserah saya mau paru-paru saya seperti apa. Tapi ketika saya bilang saya mau merokok di depan Bobby gitu, nah tapi kan saya bilang itu kan hak saya mau merokok, terserah saya meskipun ini di udara luas gitu. Cuma masalahnya adalah ketika si asap itu sudah terkena di paru-paru orang lain, otomatis untuk saya bisa menjalankan kebebasan saya membutuhkan pengorbanan orang lain gitu. Betul, ya. Nah persis mirip waktu kita selagi pakai drugs buat diri sendiri, untuk dia bilang mau hancurin diri sendiri, silakan aja gitu. Tapi ketika kita masuk ke dalam pertandingan binaraga, di mana pertandingan itu supposedly balik lagi warisan daripada sebuah kompetisi kan sportivitas. Tapi ternyata pada saat bertanding itu, ternyata kita berhadapan dengan orang-orang yang tangan kosong, karateka gitu, tangan kosong nggak pakai apa-apa, natural, tapi kitanya pakai barang gitu, performance enhancement. Nah pada saat itu sebenarnya kita akhirnya apa? Akhirnya untuk saya menjalankan untuk cita-cita saya untuk menjadi seorang juara itu, saya harus mengorbankan istilahnya hak orang lain untuk saya ambil gitu. Nah alasannya kenapa? Karena pada saat itulah istilahnya yang harusnya pertandingan itu sifatnya fair play itu tidak terjadi. Tapi balik lagi disalahin lagi kita, lo orang nggak ada drug test dong berarti boleh dong gitu. Jadi jawabannya ya juga sih, nggak ada drug test mau gimana. Makanya kenapa teman-teman tahu orang seperti saya, orang seperti Bobby, jadi akhirnya memutuskan untuk bertandinglah di kejuaraan yang memang fair play, di mana di situ ada drug testnya. Apakah bisa berupa polygraph test, bisa berupa urine test, bisa berupa lying detector test gitu ya semuanya. Nah jadi itu alasannya Bob ya, mungkin lebih ke sana. Jadi sekali lagi tepat, kita tidak punya penghakiman terhadap masing-masing aksi orang untuk mau pakai atau enggak. Nanti kan yang akan menanggung kita sendiri. Ya jadi sekali lagi teman-teman sekalian, memang menyenangkan hari ini punya kecepatan yang luar biasa ya. Kalau berdasarkan salah satu penelitian, nah ini yang saya sering cerita ya, mungkin Bobby juga pernah dengar. Jadi dengan teknologi performance enhancement drugs hari ini yang begitu canggih gitu, ada satu penelitiannya sebenarnya nggak penting di mana dan siapa, tapi kita ambil hikmahnya aja Bob. Jadi penelitian itu adalah kurang lebih sekitar 12 minggu, which is 3 bulan, ya kan? Nah dibagi menjadi beberapa grup. Nah grup yang pertama itu adalah grup yang memang istilahnya yang udah natural aja kayak Bobby, latihan keras ini apa gitu ya. Nah itu grup 1. Grup 2 adalah yang tidak latihan, nyantai-nyantai aja kayak teman-teman tadi, ya boleh latihan, boleh enggak, makannya boleh diet, boleh enggak, tapi pakai barang.
gitu. Ya barangnya apa ya nanti tentuin sendiri aja lah. Tapi kurang lebih ceritanya pada saat itu sudah ditentukan berapa cycle, barangnya apa. Tapi intinya barang tersebut masuk dalam umbrella si performance enhancement drugs ya. Apakah anabolic steroids, apakah peptide, apapun juga nggak penting lah itunya. Nah, saya mau ngajak teman-teman nih untuk mikir aja gitu. Dan yang ketiga yaitu adalah orang yang latihannya sama kerasnya sama Bobby, dietnya ketatnya sama Bobby, sauna juga, jemuran juga apa, dan pakai barang juga. Nah jadi di situ ada 3 grup gitu. Nah ketika 3 grup itu dilakukan penelitian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dalam 3 bulan itu diukur kemajuannya dalam hal yang namanya, kalau istilahnya kita ngomongnya kecepatan yang namanya pertumbuhan massa otot, jadi muscle growth-nya gitu. Jadi kayak terjadi muscle building gitu tadi gitu. Berapa otot yang dimiliki oleh orang yang kayak Bobby memutuskan untuk 3 bulan itu latihan ketat, proteinnya cukup, istirahatnya cukup, latihannya intensitasnya tinggi dan sebagainya, istirahatnya cukup semuanya. Nah, Bobby mendapatkan dalam 3 bulan itu terjadi kemajuan kurang lebih sekitar 4 pound, which is adalah 1,5 kilo. Terjadi kenaikan massa ototnya. Nah, keunikannya dengan teknologi hari ini gitu ya. Jadi kita nggak ngebahas lah soal cycle-nya berapa atau jumlahnya, ini nggak penting. Tapi anggap aja orang yang memakai dengan supervisi yang tepat dari drug dealer atau yang jualan. Intinya adalah ternyata dia dalam 3 bulan tersebut kenaikannya kurang lebih antara 7 sampai 9 pound. Padahal nggak latihan dan nggak ini. Jadi nggak latihan nggak apa aja kita udah kalah gitu. Nah dibandingkan dengan grup yang ketiga di mana dia latihan keras dan apa terjadi kenaikannya kurang lebih antara sekitar 15 sampai 19 pound. Nah jadi poin saya di sini ini nggak penting sebenarnya angkanya atau grup atau apanya, tapi kita ambil hikmahnya aja. Jadi di situ kita bisa melihat kecepatan sebuah penyalahgunaan obat itu bisa jadi berarti kalau antara 4 pound sama 15 aja itu udah hampir 3 kali lipat. Kalau bandingkan 4 pound sama 19 pound ya tadi berarti hampir 4 kali lipat. Nah jadi kalau 4 kali lipat ibarat kita baru lari berapa meter, 25 meter dia udah 100 meter. Ibaratnya butuh waktu setahun, dia cuma bisa lakukan itu hanya cukup dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, dalam waktu kita dapetin badan Bobby misalnya 12 tahun ya tadi, anggap aja 12 tahun, dia bisa dapatkan hanya dalam waktu 4 tahun saja gitu. Nah, cuma sekali lagi teman-teman sekalian, kalau ada istilah siapa menabur dia menuai, kalau ada atas selalu ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada gelap, ada terang, maka biasanya semakin ampuh sebuah obat, maka side effect-nya juga seampuh daripada obat itu. Nah, itu makanya kenapa yang saya katakan tadi, ada satu istilah yang mengatakan bahwa ya memang sehat itu bukan sesuatu yang menarik karena kita masih punya. Tapi begitu diambil dari kita pada saat itu baru menjadi begitu menarik dan akhirnya ketika kita harus mencarinya, ketika dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Dan itu akhirnya menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh anak-anak sekarang yang harus hidup dengan dampak sampingnya. Nah sedangkan niatan Bobby dan niatan saya kalau teman-teman tahu kan adalah keinginannya kan kita maunya teman-teman yuk ikut bodybuilding apa. Sekarang yang gampang aja Bobby punya saudara. Gara-gara kena Bobby jadi kepengen bodybuilding, bener gak? Kira-kira ada gak nilai greater goods di sana? Is it good for you? Kalau dia melakukan, yes. Yeah, it's good. Is it good for him? Good for him. Yes. Is it good for greater good? Yeah. Buat kebaikan semuanya. Jawabannya iya. Nah jadi 3 pertanyaan itu yang sering saya tanyakan Bob ke diri saya. Untuk saya bilang, kalau saya punya pola hidup sehat, kalau saya ngajarin orang pola hidup sehat, atau jangan ngomongin pola hidup sehat, kalau saya latihan beban, saya ngajarin orang latihan beban. Nah pertanyaannya adalah, is it good for me? Yes. Is it good for other people? Yes. Is it good for greater good for untuk kebaikan bersama dan untuk pesannya? Yes. Nah problemnya adalah ketika kita on drugs, is it good for me? Seolah-olah yes, karena kan terjadi kemajuan itu. Cuman is it good for others? Ya tentu udah pasti enggak. Ya kecuali drug dealernya kita beli, barangnya mungkin dia untung. Itu pun juga untungnya juga uangnya mungkin juga mungkin nggak tahu juga gitu. Tapi is it good for greater good? Jawabannya enggak. Gitu. Jadi banyak di situ yang namanya win-win situasi. Nah jadi poin saya sekali lagi teman-teman sekalian, permasalahan kalau seandainya ada sebuah protes sedikit gitu, kalau misalnya ibaratnya kenapa saya bilang anak-anak
Kalau bisa ya udah pilih pertandingan yang memang benar-benar drug tested kompetisi aja. Kalau enggak ya jangan protes atau apa. Tapi memang ada satu istilah yang mengatakan kalau istilahnya begini, kan terserah dong Mas Ade, kalau saya mau pakai pak saya sendiri ini apa? Jawabannya iya. Jadi kalau berbicara hak asasi, analoginya begini teman-teman. Saya berhak untuk mengayuhkan tangan saya sekuat-kuatnya. Itu hak saya, hak asasi saya. Tapi Bobby juga berhak untuk punya muka sebaik-baiknya. Karena begitu saya ibaratnya saya ingin menjalankan hak asasi saya dengan mengayuhkan tangan saya sekuat-kuatnya tapi kena ke Bobby. Dan Bobby akhirnya harus bengep gara-gara kena pukulan saya. Paham nggak maksudnya? Nah itu pada saat itu artinya untuk saya bisa menjalankan hak asasi saya membutuhkan pengorbanan orang lain. Nah hal itulah yang menurut saya yang nggak boleh gitu. Betul. Jadi balik lagi, jadi bukannya menghakimi orang atau apa gitu. Karena saya juga tidak setuju dengan pernyataan yang orang bilang ibaratnya nggak masalah kan gue pakai sendiri terserah gue ini apa. Ya memang benar ya kayak gitu. Tapi selalu kalau kita buat satu investigasi pasti nanti ada kerugian di sana. Betul. Apakah kerugian bagi dirinya, kerugian bagi keluarganya, kerugian bagi orang lain banyak. Ya, jadi teman-teman saya yakin Bobby udah ibaratnya kalau zaman dulu saya pernah gitu ya kepikiran mau pakai atau satu saat nanti saya mau pakai. Kalau dalam case nomor 3 ini Bobby itu udah true natural gitu ya, udah kayaknya dulu nggak pernah pakai, lalu sekarang nggak kepikiran pakai, juga kedepannya juga kayaknya nggak ada kepikiran ya Bob ya. Karena kebermanfaatan yang didapatkan. Mantap Bob. Kita langsung lanjut masuk ke program latihan brother. Ya, boleh sekarang kalau boleh tahu ini saya kasih ininya ke Bobby. Oh ya. Bobby boleh cerita program latihannya Bobby apa aja sih kalau kita ngomongin dalam seminggu, berapa kali latihan Bob? Udah itu juga berapa lama latihannya dan latihannya apa? Nah, Bobby kayak ngobrol aja silakan sama teman-teman. Jadi teman-teman program aja. Latihan saya itu sebenarnya simple pada dasarnya. Jadi kalau saya itu latihan ya nggak apa-apa ya, gini aja. Bisa Bob, ini beda. Ya. Ini nggak apa-apa, ini yang baru. Ya. Jadi kurang lebih kalau saya latihan itu, ini bagus. Bisa 4-5 kali. Oke, 4-5 kali ya Bob ya dalam seminggu. Dalam seminggu. Oke. Sempat juga saya punya waktu di mana saya latihan contohnya 2 kali dalam sehari. Double split ya double namanya. Split 6-7 kali. Tapi kalau saya pakai prinsip itu dari yang saya belajar dari beli Ade juga sering share yang heavy duty ya. Kalau saya sih pengikut HIIT ya. Iya, high intensity interval. High intensity training. Ya, sorry. HIIT ya. Atau juga dikenal dengan heavy duty ya misalnya. Heavy duty. Ya. Jadi saya merasa kalau dengan heavy duty itu membutuhkan recovery yang lumayan. Karena kita kan minimal ada satu set inti di mana kita main sampai failure, bahkan bisa sampai lebih daripada failure. Overload principle. Jadi progressive overload. Betul. Jadi saya merasa dengan contohnya itu berarti di repetisinya minimal berapa? Bob 4-6 mungkin? Kira-kira berapa ngangkatnya per satu set itu berarti kalau Bobby bilang berat kan nggak mungkin one rep max kan? Bukan powerlifter ya. Jadi kurang lebih heavy set itu saya main kurang lebih 6-8. 6-8 berarti jatuhnya di sana ya. Iya. Jadi ya tulis buat teman-teman ya. Jadi sebenarnya overall itu sebenarnya 6-10 saya main Tapi kebanyakan di sini lah ya. Ya, tapi kebanyakan itu 6-8. Paling kalau isolation movement contohnya butterfly ya mungkin sampai 10. Betul. Tapi karena isolation nggak ada otot lain yang mendukung kita ya. Tapi kalau seandainya ya compound movement ya di 6 aja. 6-10. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti one rep max nih Bobby. Jadi dia berat, tapi beratnya begitu yang ke 10 itu yang gagalnya. Jadi udah nggak bisa ngangkat lagi ke 11. Kalau Bobby bilang tadi ke 8, dia nggak bisa ngangkat lagi ke 9 gitu ya. Kecuali dibantuin sama spotter ya untuk di force reps misalnya kayak gitu ya. Jadi saya bentuk kalau setnya itu contohnya 3 set ya. Contohnya 3 set biceps curl. Jadi biasanya 1-2 set itu buat warm up. Oke. Jadi bisa pakai warm up ya. Jadi contohnya kalau ringan aja. Jadi contohnya mungkin set pertama itu bisa
kurang lebih di 20-30% dari yang saya bisa angkat 6-8 di set kali. intinya. Oke, Ya, baik. mungkin kalau saya butuh warm up kedua bisa sampai paling max-nya itu 50%, lalu ke 100%. Ya. Oke, nah tuh teman-teman bagus tuh informasinya ya. Jadi Bobby tetap melakukan warm up, tapi begitu nanti di chest pindah lagi dari incline ke decline, pindah lagi ke flies misalnya. Nah pada saat itu Bobby bisa menggunakan prinsip ini ya gitu ya. Jadi kalau udah makin warm up, udah makin ini bisa makin skip sampai akhirnya udah nggak ada kebutuhan lagi, udah langsung masuk ke set inti. Ya, oke. Nah, kayak gitu tuh teman-teman paham ya. Nah kalau mau tanya Bob untuk body partnya Bobby, per body part itu biasanya berapa jenis latihan dan berapa set biasanya? Biasanya kalau yang semakin saya belajar juga tentang HIIT training itu, ya semakin sebenarnya kalau dulu mungkin saya bisa lakukan sampai high volume, tapi sekarang saya merasa selama saya contohnya prep tanding ya, persiapan buat pertandingan di ICN, saya hanya lakukan biceps curl itu, maksudnya set inti ya, 1-2 set seminggu. Itu saja. Maksudnya warm up set saya tidak hitung ini. Tapi benar-benar set inti itu 1-2 seminggu. Dan saya merasa bicep itu benar sore. Jenisnya berapa jenis latihan? Satu aja. Berarti Bobby lebih paling suka yang apa? Yang itu yang concentration. Oke. All time favorite. Pernah lakuin nggak kalau misalnya pakai plate loaded gitu, beban atau mungkin pakai cable misalnya mungkin? Itu juga, tapi nggak tahu kenapa saya merasa dumbbell itu nggak tahu udah paling nyaman. Oke. Jadi kita ngomongin favorit nih. Jadi saya nggak perlu tulisin lagi nih kalau Bobby misalnya udah semuanya teman-teman tinggal ulang lagi videonya nih ya. Jadi Bobby berarti senangnya Bobby nggak terlalu banyak variannya berarti ya. Jadi sebenarnya kurang lebih ya kalau saya bicara tentang back, chest, mungkin untuk berapa jenis otot yang besar itu, kalau kita bicara tentang set, saya hanya melakukan 3 set inti. Ya, satu sesi. Kalau jenisnya Bob, jenisnya misalnya kayak back, Bobby berapa jenis? Bisa 3-4 buat otot besar. 3-4 jenis untuk otot besar teman-teman. Variasi. Kalau misalnya setnya udah pasti 3 set untuk per jenis berarti kan, betul maksudnya set inti yang total. Untuk set inti totalnya 3 set per jenisnya nih teman-teman ya, tidak termasuk pemanasan. Betul. Nah terus repetisinya di 6-10. Betul. Kalau udah sampai yang last setnya udah berat-berat banget, mungkin kadang-kadang cuma di 6-an ya Bob. Betul. Ya? Pernah nggak kalau cuma 4 kali Bobby masih masukin atau Bobby kurangin? Biasanya kalau kuatnya cuma misalnya 3 kali gitu. Ya nggak apa-apa. Terkadang kan misalnya kita sudah contohnya let's say 100 kilo bench press kita dapat 8 kali contohnya. Kita mau naikin minggu depan kita 120 gitu 120 sebenarnya kita dapat 4 ya. Saya tahu buat next sessionnya it's too much gitu. Too much. Nah, pada saat itu apa Bob yang boleh dikasih tahu? Nah, kita ngomongin prinsip latihan nih sekarang. Ya, prinsip latihannya Bobby gimana tuh dalam hal misalnya kayak main muscle connection, apakah Bobby ibaratnya kalau saya negatifnya saya lebih lama atau mungkin positifnya saya lebih cepat, atau misalnya mungkin Bobby punya prinsip latihan nggak yang bisa di-share sama teman-teman di dunia daerah? Ya mungkin yang pernah lihat saya latihan, saya punya itu prinsip yang dinamakan juga eccentric atau pas kita balikin negatifnya ya teman-teman ya. Itu bisa breaking system kita ya. Bisa 2-3 detik ya. Lalu kalau terkadang itu juga di beberapa gerakan saya merasa ada manfaat juga kalau kita tahan dulu 1 detik. Berarti di peak contraction-nya. Di peak contraction-nya stop tuh ya. Baik. Terus Bob, 1 detik. Sama juga sebelum. Pas di positifnya cepat kurang lebih 1 detik. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini nih namanya temponya Bobby berarti 1. Ini ke sini 1. Ini berarti ke sini 3. Betul. Jadi 1-1-3 ini tempo yang dipakai sama latihan Bobby, betul gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau fokusnya itu di eksentriknya. Di eksentrik, betul. Alasannya kenapa eksentrik teman-teman sekalian adalah karena kadang-kadang kalau kita cuma main positif aja kan lebih kepada memang kalau kayak powerlifting kan fokusnya ke positif ya. Karena memang indikator keberhasilan daripada performa tersebut kan yang lebih utama, berapa berat dia bisa ngangkat dan sebagainya. Tapi kalau bodybuilding itu kan yang saya sering cerita ya Bob ya, yaitu adalah bukan berapa beban yang kita angkat, bukan berapa kali beban yang kita angkat, tapi berapa besar stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Karena kan kita fokusnya kan memang mau muscle building atau muscle growth tersebut. Makanya jadi teman-teman ingat tuh sekali lagi teman-teman yang bodybuilding, jadi memang bisa menggunakan prinsip ini satu hal yang sangat baik. Jadi
tadi semua kurang lebih ada gambarannya ya, apalagi ya mau ditanyain sama Bobby kira-kira, dan mungkin ada yang Bobby bisa tambahkan. Mungkin tentang bedanya itu, kalau saya sih, ya Beli Ade pasti sama, kalau saya selalu utamakan mind muscle connection. Oke. Jadi saya pilih variasi gerakan atau teknik latihan yang saya merasa paling kena di otot yang saya targetkan. Jadi, berarti ada gerakan yang misalnya Bobby bilang, misalnya kita ngikutin satu, ini ada gerakan baru, atau mungkin ada gerakan yang bahkan lama zaman dulu, kayak saya misalnya kalau orang tanya ke saya, Beli Ade kira-kira ada gak gerakan yang saya nggak pernah lakuin tapi padahal gerakan itu populer. Misalnya saya saya ada Bob, upright rows, satu, lalu yang kedua kickback. Kickback Sama yang ketiga, kalau behind the neck, lat pull down, behind the neck, lat pull down saya nggak lakuin juga, sama shoulder press. Nah, cuma kalau shoulder press masih saya lakuin dikit, kalau di Smith machine, tapi itu pun juga pakai safety lock. Gitu. Nah, tapi poinnya adalah, maksud saya itu beberapa latihan yang sebenarnya nggak salah juga, tapi saya nggak lakuin aja. Gitu. Nah, kalau Bobby apa? Kalau saya yang ada gak yang Bobby bilang tadi, kayaknya saya nggak nyaman aja, jadi saya nggak lakuin gitu. Ya mungkin bisa share ke arah mungkin yang ini Beli Ade ya. Kayak contohnya dari dulu emang saya merasa triceps aku agak weakness gitu. Tapi padahal sekarang strong point nih. Di tahun ini saya merasa saya mau turunkan ego saya, karena kan kita sering didoktrin itu contohnya dips dengan beban, close grip bench press, itu compound movement paling bagus untuk triceps. Walaupun saya bisa sampai contohnya 60-70 kilo dengan beban, bisa dips dengan plate, 3 plate, 4 plate, juga 6-8 kali, tapi problemnya itu kalau saya lihat di kaca, saya tidak mendapatkan result yang saya inginkan Beli Ade. Dari di situ saya merasa apakah evaluasi ya, Bob? Iya, mau diterusin, dan saya merasa ya udah, saya pengen coba yang lain. Dan saya juga cerita sama Beli Ade, yang rope extension aja sama rope extension satu single itu tiba-tiba nggak tahu kenapa saya juga merasa itu benar-benar kena di otot, terus pas belum mulai kering tiba-tiba semua serat keluar. Jadi sampai sekarang saya ya udah itu aja mainnya. Jadi di situ saya evaluasi, dan sebenarnya buat saya sih, saya belajar di situ untuk turunkan ego saya. Jadi saya bukan selalu harus jadi benar intinya gitu. Ya, bukan harus ngangkat berat. Iya, bukan harus angkat berat atau ikutin. Ya ini sebenarnya bukan ini harus yang paling ikutin tren mana yang paling keren menurut orang atau paling bagus ya. Jadi itu ya, paham ya teman-teman sekalian. Jadi semuanya it has to be, makanya kenapa orang bilang kan there is no such thing as one size fits all program. It has to be tailor made, harus disesuaikan, precision, personalized. Jadi teman-teman tadi paham ya. Jadi teman-teman di sini Bobby juga kan bercerita secara umum juga. Nah, nanti teman-teman juga silahkan aja ya untuk itunya. Nah, nanti kita masuk ya Bob ya, setelah kita ngomongin prinsip ini kurang lebih, berarti kira-kira Bobby untuk masing-masing otot nggak jauh beda lah. Nah, kalau tadi Bobby latihan kira-kira sekitar 4-5 itu berarti biasanya Sabtu Minggu ya libur ya Bob ya? Karena kan Minggu biasanya kadang-kadang ke gereja atau Sabtu Minggu sama Rabu biasanya. Oh gitu, oke. Nah itu jadi teman-teman di situ, nah berarti Bobby ini kadang-kadang Bobby suka ngelakuin double split juga. Lakuin per sesinya berapa menit Bob? Biasanya kalau overallnya kira-kira latihan itu lama Beli Ade, paling sejam 60 to 90 minutes. Paling max. Oke itu ya teman-teman ya, kurang lebih 60 sampai 90 menit. Pernah gak latihan kalau misalnya Bobby bilang, oh saya hanya 40 menit, karena kalau saya sama, kalau saya malah nggak sampai 60 minutes, bahkan 90 menit. Bisa juga. Saya bahkan lebih prefer 40 minutes times 2 gitu dibandingkan dengan contohnya straight 90 minutes. Mungkin kalau dulu masih kuat saya, kalau sekarang nggak kuat, tapi kalau sedikit tapi banyak saya masih sering lakuin. Bahkan saya sehari bisa 3 kali, tapi 30 minutes gitu Bob. Betul ya. Saya merasa juga seperti itu Beli Ade. Apalagi kalau benar-benar latihan sendiri, alatnya nggak dipakai sama orang lain, kita full fokus ya kelar bisa juga 45 atau 50 menit. Nah Bob, sekarang saya kasih challenge buat menjawab Bobby ya. Nah sekarang boleh kasih tips untuk masing-masing otot yang menurut Bobby, kalau kita ngomongin chest, pokoknya prinsipnya apa yang menurut Bobby yang anak-anak mesti lakukan. Latihan tricep tadi Bobby bilang, apa sih sebenarnya tricep yang bisa bikin tuh tricepnya bisa. Latihan bicep apa, lalu back apa, lalu delts, bahu ya teman-teman ya, apa, sama satu lagi legs. Nah, termasuk juga calves ya. Ya, Nah, sekarang boleh Bob, silakan. Oh ya, Bobby ada. Boleh. Nah, apa nih tipsnya Bobby untuk chest aja? Jadi untuk chest, kalau saya ya, maksudnya mungkin orang sekarang bisa mau lemparin batu atau gimana, tapi di sini saya bisa bilang not full range.
Oke. Ya di sini orang sering salah dengan full range karena saya merasa manfaat untuk latihan chest itu kalau kita selalu ya up, dan saya juga merasa kalau kita terlalu ke bawah yang ada juga terlalu terlibat di bahu bagiannya. Tergantung kalau bebannya emang berat. Ya kita juga nggak bisa stop di sini, harus main sampai bawah. Tapi kalau sebisa mungkin saya kurang lebih stop mungkin itu 2 cm atau 3 cm sebelum sentuh dada. Dan saya hanya main kurang lebih, ini berapa ya, mungkin 60% dari saya bisa lurusin tangan saya. Karena saya merasa kebanyakan orang yang latihan otot chest itu paling kena di delts, bukan di chest. Betul. Jadi compound movement itu kan melibatkan bahu sama tricep kan, yang menjadi otot penolongnya gitulah, penopangnya. Nah cuma orang karena alasan lebih kepada Instagramable, lebih alasan kepada peraturan-peraturan di dunia powerlifting misalnya, atau science dan sebagainya, atau bahkan kalau kita berbicara ada satu alasan cerdas juga sih, misalnya pemula kan harus punya form yang baik dan tepat gitu. Semuanya nggak salah ya menurut saya. Cuma memang saya sangat memahami Bobby karena itu juga yang sering dikritik saya kan gitu. Tapi kan balik lagi saya bilang ya kalau saya nggak punya otot dadanya ya boleh kritik gitu. Tapi kalau otot dadanya jadi kan bingung kan, orang bilang loh kok gerakannya begitu, kok Bobby gerakannya gitu, tapi kan ototnya jadi gitu. Itu ntar yang ngomongin yang apa, tapi kan nah jadi itu yang makanya kenapa evaluasi dan itu kelebihannya daripada natural bodybuilding, Bob. Ya gak? Karena apa? Karena kan Bobby bener-bener begitu Bobby screw up dengan cara latihan, Bobby nggak jadi. Ya betul. Bener gak? Betul. Tapi begitu Bobby bener bilang ini latihan yang tepat, mau orang bilang salah, tapi tetap jadi. Bener gak? Iya kan? Bener, ya. Tapi kan kalau seandainya kita on drugs, kita mau bener mau salah, ya tetap jadi. Gitu kan. Nah jadi mungkin saya paham banget sih. Oke, jadi kurang lebih menurut Bobby, jadi partial reps sebenarnya kalau teman-teman tahu, itu sebenarnya nggak usah dipikirin juga Bob. Kenapa? Karena Bobby kan dengerin badan. Jadi bayangin Bob, Bobby kan ngangkat chest. Chest kan otomatis kan makin lama kan makin berat. Nah semakin berat kita ngangkat, kan kita kan maunya latihan chest. Tapi tricep kita nggak bisa mengangkat. Tapi kan kita nggak latihan tricep. Jadi so what? Kenapa kita harus abisin demi tricep kita harus ini? Jadi akhirnya harus menurunkan beban. Sehingga jadi akhirnya stres yang diterima oleh chest jadi berkurang gara-gara dia nggak enak hati sama si tricep. Udahlah gue ngangkatnya segini aja karena tricep gue juga nggak kuat ngangkat. Paham nggak teman-teman sekalian? Jadi itu sesuatu yang makes no sense menurut saya. Fokus aja kepada kemajuan yang kita dapatkan dibandingkan dengan apa kata orang lain. Jadi saya setuju banget Bob. Jadi ini setuju. Oke, lanjut lagi Bob. Nah kalau tricep gimana nih? Kalau triceps itu saya merasa itu yang kita harus benar-benar paham adalah kalau kita bicara tentang istilah atau kata sains ada yang namanya long head. Long head. Karena triceps itu dari kata tri ya, terdiri dari 3 kepala, ada lateral, medial sama long head. Betul. Nah lateral yang bagian luar, medialnya yang bagian belakang ya kalau teman-teman tahu, dan long head yang panjangnya ya Bob ya. Jadi saya merasa kebanyakan orang melakukan rope extension atau triceps extension, dips atau juga pas kita bench press, tapi itu kan semua ke lateral pasti sehingga long headnya kurang. Jadi saya merasa kebanyakan orang emang kurang di long head, harus dari satu gerakan, kita melibatkan satu gerakan yang dimana posisi tangan kita di atas. Atau juga bisa dengan kickback ya. Juga bisa. Betul. Kickback memang paling bagus adalah dengan cable karena posisi gerakan itu memang mensupport requirement atau persyaratan kickback. Makanya tadi saya bilang kenapa saya nggak lakukan kickback dengan dumbbell. Karena waktu saya melakukan kickback dengan dumbbell, waktu saya melakukan itu sesuatu yang pertama nggak nyaman, kedua memang bebannya yang harusnya waktu saya angkat kan berarti bebannya harusnya menujunya ke sana, tapi ke bawah. Tapi di bebannya dia ke bawah, kan gitu ya. Nah jadi alasan itu, nah makanya siasatnya Bobby tetap menggunakan kickback, tapi dengan menggunakan Bobby pegang cable ya itu ya. Bisa juga. Nah terus yang long head, Bobby menganggap dengan melakukan tricep extension gitu, one arm gitu, itu juga menurut Bobby itu juga salah satu siasat ya. Betul. Yang orang lain kadang-kadang lupa melakukan hal itu, karena orang lain paling seneng lakuinnya selalu kan push down. Karena push down is bread and butternya tricep lah. Yang which is itu juga tetap terus dilakukan ya Bob ya, tetap harus. Oke, setuju Bob. Apalagi Bob? Kalau untuk tricep itu aja kira-kira. Untuk triceps, ya itu cuma pengalaman saya ya teman-teman. Tapi kalau saya merasa paling manfaatnya di gerakan
isolasi kalau di triceps. Oscillation. Ya. Jadi bukan. Nah, apa yang paling Bobby lakuin? Jenis latihan yang favoritnya tricep? Favoritnya triceps extension, tapi kalau saya posisinya di lutut. Jadi saya berlutut. Berlutut. Ya, biar tidak bisa saya pakai. Jadi strict form gitu ya. Nah itu sih. Tapi ya cuman karena emang paling nyaman di situ aja. Bukan berarti teman-teman harus ikutin saya berlutut. Bukan seperti itu. Mau berdiri. Tricep karena otot kecil juga sih. Memang sebenarnya kalau boleh jujur hampir semua isolation ya si Bob ya, dia paling yang bantu apa sih dikit paling bahu ya. Tapi itu emang saya merasa paling growth-nya itu paling bagus dengan isolation movement. Baik. Bicep gimana Bob? Kalau biceps itu yang kira-kira tipsnya di sini, Bobby lah kalau ingat bicep Bobby tadi kan Bobby bilang saya nggak penting ini. Ya betul ya. Ya di sini yang penting Bobby ngerasain otot yang ditargetkan. Betul. Karena dari studying on my own body kurang lebih. Saya sudah coba berapa variasi gerakan dari barbell curl, dumbbell curl, standing, lain sebagainya, which is all good juga sih. Maksudnya aku juga dapat results dari itu. Tapi yang saya bisa benar-benar 100% ngerasain ini adalah concentration curls, posisinya duduk. Iya, jadi artinya Bobby mencari posisi yang nyaman, yang ngelock kunci. Dan pada saat itu Bobby benar-benar bisa nggak terdistract dengan lower back atau dengan ada bagian-bagian yang lain yang berpartisipasi untuk menolong gitu. Betul. Nah, salah satunya adalah concentration favorit Bobby. Ya, karena di sini saya bisa benar-benar rasain otot bicep saya 100%. Kayak benar-benar kalau saudara barbell curls tadi seperti kita bahas, saya merasa pinggang sedikit di sini atau forearm. Tapi dengan concentration curls benar-benar 100% di sini. Tapi yang saya suka lakukan di sini adalah kalau saya sih negatifnya itu super slow. Jadi bahkan bisa lebih daripada 3 detik. Betul. Jadi pas naik itu benar-benar kayak mungkin 1, 2, 3, 4, 5 naik lagi. Oke. Baik. Kurang lebih itu ya teman-teman ya, bagus banget tuh tipsnya dari Bobby. Itu udah bicep. Kalau untuk forearms Bobby lakuin apa nggak pernah lakuin karena forearms sudah dia terlibat di bicep, terlibat di back, terlibat. Kalau atau Bobby lakuin sedikit aja beliau. Bobby banyakin apa? Wrist curl atau banyakin hammer curl atau banyakin apa? Wrist curl yang reverse aja wrist curl ya. Tapi paling sekali seminggu. Oke. Ya saya juga sama sih. Kadang-kadang paling kalaupun juga saya lakuin itu karena ada extensor flexor, kadang-kadang salah satu gerakannya saya lakuin yang itu tuh Bob yang saya bilang sama Bobby yang yang hammer curl. Tapi hammer curl-nya saya mundurin ke belakang, jadi turunin gini dikit, tarik ke sini. Biar benar-benar jadi benar-benar kerasa banget ya. Karena kalau kita di sini turunin, naikin di atas sini, masih bicepnya masih terlibat. Begitu kita mundur dikit aja, kita tarik ke sini tuh benar-benar kayak kerasa banget tuh di ininya ya. Di forearms-nya. Lanjut lagi Bob, di back. Di back apa? Kalau back kan back ada pendekatan kayak rowing, pendekatan pulling. Nah kalau Bobby apa tuh kira-kira kalau tipsnya? Di tips menurut saya ya tangan itu harus dipikirin seperti hook. Tuh, benar, betul. Jadi dia kan supposedly is a secondary muscle yang terlibat kan. Jadi dia adalah otot kedua yang terlibat teman-teman sekalian. Dia harus diposisikan oleh Bobby sebagai si pengait saja ya Bob ya, jadi bukannya dia yang megang. Betul. Jadi bisa dibayangin aja sebenarnya tipnya itu ya kita emang pegang lat pull down atau rowing kita pegang betul. Tapi kita coba untuk agak lemesin tangan mengasosiasikan di kepala kita seolah-olah itu kita hook gitu. Hanya hook aja. Dan gitu. pas kita narik kita juga bisa membantu dengan asosiasi satu lagi kita fokus dengan siku kita yang ke belakang. Betul. Ya. Nah nanti teman-teman boleh belajar banyak tuh sama Mas Halim di Ra Institute ya. Diajarkan teknisnya tapi kurang lebih teman-teman bisa lihat dari apa yang Bobby lakukan ya. Yang satu lagi yang juga menurut saya juga di back itu di back itu juga sama not full range juga di sini saya merasa. Karena kalau full range melibatkan otot bicepnya yang bekerja terlalu banyak ya Bob. Ya, mau itu rowing atau mau itu lat pull down, saya selalu merasa ada 1 detik di mana kurang lebih 80-100%, di mana kalau saya lepasin lebih lagi, nah langsung ini sama bicep forearms yang bekerja. Betul. Makanya kenapa di otot back salah satunya yang juga sangat berperan itu kuncinya tuh adalah di permainan di bahu kita ya Bob ya. Betul. Bahunya bagaimana si shoulder blade engagement itu apakah diturunkan, apakah mau dinaikkan, apakah mau diapakan gitu ya.
Jadi kurang lebih itu teman-teman sekalian di back. Kalau di delts apa nih Bob? Nah, delts terbagi atas 3 kan, bahu depan, samping, belakang. Nah, tipsnya Bobby di apa nih di delts? Ya, kalau tipsnya itu back, rear. Ya, rear. Berarti side sama rear adalah yang menjadi prioritas Bobby. Nah, ini tuh orang yang egonya rendah tuh teman-teman. Jadi Bobby udah paham sekali ya, kadang-kadang memang kalau kita memang nggak salah ya, ketika kita powerlifting otomatis kita perlu ada ego buat memboost itu untuk supaya kita bisa ngangkat lebih berat ya, karena memang kan performanya ditentukan daripada seberapa besar kita mengangkat ya. Betul. Tapi memang kalau di dalam bodybuilding ya teman-teman, kita mesti tame si ego itu apa boleh buat gitu. Kenapa? Karena kita kan ingin mau mencari kan kemajuan. Nah bayangin kita demi ego ya udah akhirnya yang gede cuma bahu bagian depan doang. Padahal kalau kita membayangkan itu cuma 1/3, kalau kita fokus ke side and rear, kita dapatnya malah 3/4-nya. Betul ya. Kayak tricep lah Bob, ya kan? Ya. Tricep kan 3/4 daripada tangan, tapi kita sibuknya bicep terus ya. Jadi ini juga Bobby kalau boleh tahu side and rear-nya favoritnya apa Bob? Favoritnya rear delts itu pec deck fly tapi reverse pec deck. Oke. Sama untuk side delts saya suka lakukan cable. Pec deck berarti mesin ya Bob? Mesin. Rear-nya pakai mesin. Oke ya teman-teman ya, rear. Nanti kapan-kapan kita bikin video sendiri. Boleh. Kita latihan ya Bob ya, kasih lihat beberapa pendekatan ini. Kalau side, favorit saya dengan cable ya. Benar dengan cable. Oke, tuh teman-teman. Jadi cable tuh kayaknya masalahnya ada terjadi constant tension ya di sana ya. Betul. Kadang kalau kayak dumbbell kan mungkin agak sedikit karena dumbbell butuh. Kalau saya lihat, makanya kenapa yang saya waktu itu kan ajarin beberapa kayak jangan ke sini tapi agak ke sini, lalu bebannya nggak bisa terlalu berat karena kita harus juga in control supaya si istilahnya kalau kita ngomongin arah si apa namanya knuckle kita itu juga kan nggak boleh ke bawah atau terlalu ke atas, tapi kira-kira kita pas di sana kan, makanya kenapa butuh kayak teknik yang agak sedikit lebih tinggi, precise. Nah tapi dengan kita pakai cable itu lebih memungkinkan kita untuk bisa mengikuti dia ya. Betul. Gitu ya. Oke. Nah kalau ini tipsnya apa lagi Bob di delts-nya, kira-kira apa lagi selain tadi kan ngomongin side rear? Kalau ini juga sih sangat berlaku karena sempat juga saat contohnya bisa pressing kayak 2 plates, 3 plates untuk. Tapi Bobby nggak ngerasain. Tapi saya merasa ya shoulder tetap aja segitu aja. Betul. Jadi di sini saya juga merasa bahwa sebenarnya balik lagi ke not full range juga, kita harus mencari range of motion di mana kita benar-benar terima stres yang maksimal di otot bahu kita. Betul. Nah berarti kalau in order itu berarti Bobby lebih fokus ke side and rear dulu baru ke frontnya atau gimana Bob? Dua-duanya bisa. Terkadang saya suka mulai sesinya itu dengan pressing karena bisa angkat beban yang paling berat. Lebih berat, oke. Tapi jadi priority training principle tetap dilakukan di sana. Tapi terkadang juga yang dibilang pre-exhaust juga saya suka gitu. Contohnya mulai dengan side rear baru ke pressing. Tapi nggak ada patokan harus begitu atau harus begitu. Oke. Sip. Dan terakhir Bob, untuk legs, kaki, apakah quads, hamstring maupun calf-nya? Yang pertama sama juga ya. Itu pasti ya. Dan itu udah terjadi ya teman-teman ya. Bukan cuma ketiban, bahkan bisa terjadi prematur kematian gara-gara itu. Tapi ini saya juga merasa karena contohnya itu yang saya lihat itu salah satu gerakan squats ya contohnya gitu. Tapi dengan tinggi mungkin dari struktur badan saya ya, untuk saya bisa squat contohnya kayak dengan berat badan sendiri udah segini gitu. Iya, betul. Maksudnya badan saya harus benar-benar ke depan karena saya punya kaki yang panjang. Betul. Jadi saya merasa manfaat paling besar di leg press bukan di squat. Betul. Itu salah satu sih sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, ketika Bobby sama saya kita punya femur yang panjang ya. Nah pada saat punya femur yang panjang itu yang sering dikatakan oleh Mas Halim kan, ketika kita orang yang tinggi gitu, jadi femurnya tuh panjang tuh artinya dari lutut kita sampai ke paha kita tuh kan panjang. Nah ketika kepanjangan itu tidak memungkinkan kita untuk range of motion turun ke bawah, makanya akhirnya kita harus mematahkan teori yang menganggap adalah bahwa waktu kita turun lutut nggak boleh melebihi daripada ujung kaki. Nah, tapi ketika lutut kita majukan lebih lewatin ujung kaki itu, pada saat itulah kita akhirnya bisa, kalau kita tetap tahan di sini untuk tetap menjaga itu supaya biar tahan, kita turunnya jadi agak susah, makanya kenapa otomatis kita turunnya makin bongkok. Nah, ketika makin bongkok, stres yang diterima oleh back kita tuh naik hampir sampai 2000%.
Nah, sedangkan ketika kita bersedia untuk memajukan ini, Bob, nah ini majuin ke depan, ininya maju, jadi pas turun ininya maju. Nah, pada saat itulah kita otomatis menambah resiko hanya 40% di lutut, tapi menghilangkan 2000% di stres di pinggang. Nah, itu sebenarnya tipsnya, termasuk juga salah satunya menggunakan bantalan di bawah, Bob, karena kitanya tinggi gitu. Ya, nah, itu sih yang saya sering lakukan. Makanya kenapa salah satu gerakan-gerakan waktu saya melakukan misalnya kayak pendulum squats, atau saya melakukan beberapa gerakan-gerakan yang relate sama beberapa gerakan-gerakan presses itu, saya sering melakukan yang namanya kayak sisi squat gitu, Bob. Karena dengan kaki saya naikin pada saat posisi kaki saya membengkok, itu memungkinkan saya untuk dapat range of motion-nya jadi lebih panjang gitu, karena ininya saya terlalu panjang, jadi saya harus bermainnya di itunya gitu. Nah, jadi kurang lebih sih itu dari pengalaman saya aja sih, Bob. Tapi saya setuju sama Bobby, jadi kadang-kadang orang kan masalahnya selalu you're not a man until you do squat. Gitu. Tapi sesungguhnya squat is just the method gitu. Yang utama itu kan adalah latihan kakinya. Dan latihan kaki bisa dengan squat, bahkan saya menggunakan squat juga dengan Smith machine. Kadang dengan leg press, kadang dengan hack squat. Kadang lagi juga dengan apa ya kan, pendulum squat atau apa, it's not necessary has to be free weight squats. Maksudnya itu ya, Bob. Betul. Oke. Dan kalau kayak hamstring sama calf mungkin ada terakhir, mungkin ada tips, Bob? Terakhirnya aja sih sebenarnya simple lagi sih. Mungkin ya lebih ke arah listen to your body aja sih. Maksudnya dengerin feedback dari badan sih. Kalau contohnya untuk saya ya hamstring atau quads atau apapun juga, saya kayaknya wasting a lot of time ya. Saya habiskan banyak waktu di mana saya harus cobain semua gerakan. Contohnya Bulgarian split squat, lunges lain sebagainya. Tapi kalau aku sekarang flashback dan boleh jujur, dari antara gerakan itu semua saya tidak ada yang saya belum merasain di kaki saya. Nah, yang saya hanya rasain capeknya, pinggang saya, lutut saya, ya itu saja gitu. Tapi sekarang di mana benar-benar saya nggak pakai ego saya, listen to my body, I understand. Kayaknya yang paling bagus buat saya leg press sama leg extension aja, udah itu doang. Sama hamstring curls, lying calf raises. Ya, calf raises, standing seated, udah that's it. Itu konsep yang namanya pendekatan keep it simple itu kan ya. Iya, jadi teman-teman sekalian itu makanya kenapa kadang-kadang kita belajar dan kita istilahnya menjadikan tubuh kita sebagai laboratorium kita tuh maksudnya itu sih, Bob, gitu. Jadi makanya kadang-kadang kan kalau semakin kita buat sederhana, malah jadi lebih it works gitu. Tapi semakin kita bikin ibaratnya jadi terlalu advance, complicated, seolah-olah kayak sounds good on paper gitu. Kayak, saya lakuin itu, ini gerakan itu, tapi tidak terjemahkan di hasilnya badan kita. Apalagi kalau teman-teman yang hasilnya ternyata malah gara-gara performance enhancement drug, bukan gara-gara latihannya. Jadi itu yang menurut saya yang salah satu strong point daripada being natural sih, Bob. Jadi kita jadi ahli banget di dalam ini gitu, karena kita selalu dihadapkan dengan yang namanya metode dan outcome. Jadi metodenya Bobby ganti, outcome-nya berubah. Betul. Metodenya Bobby sukses, outcome-nya memuaskan gitu. Terakhir, Bob, yang abs. Iya, terakhir yang abs itu, Bobby apa? Saya merasa itu konsepnya itu, dan saya menyesal sekali di pertandingan ini saya tidak lakukan itu. 365 dalam arti itu, kita melatih abs setiap selama 12 bulan itu. Nggak peduli mau off season, on season, Bobby pokoknya latihan aja. Kadang-kadang nggak kelihatan abs-nya pas lagi gemuk pun is okay, tetap latihan dan otot itu selalu hadir. Karena saya merasa dengan saya melatih otot abs terus, setiap hari, begitu dietnya dikit, itu kelihatannya luar biasa sekali. Betul. Dan ini saya menyesal ya di pertandingan kali ini saya baru mulai 4 bulan sebelum itu. Walaupun saya lihat kayak sebenarnya bisa lebih tight lagi gitu. Dan itu bagus banget tuh masukannya tuh, Bob. Dan sebenarnya juga keep it simple aja, di sini juga nggak butuh yang fancy. Bobby crunch banyak, hanging leg raises. Saya paling demen hanging leg raises, hanging leg raises sama basic crunch atau yang pakai itu roller gitu ya. Oke. Itu doang. Ya, sip tuh teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman udah paham nih ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, teman-teman bisa cek 29 Fit ya kalau di YouTube-nya Bobby ya, teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang kita masuk ke diet nih, Bob. Nah, langsung. Nah, diet kan prinsipnya yang saya bilang, Bob. 1 sumber, 2 penyajian, 3 jadwal kapan kan, Bro? Dan terakhirnya ini ngomongin soal jumlah.
Oke. Nah, Bobby silahkan isi sendiri ini kira-kira dari 4 elemen daripada diet itu. Mungkin Bobby bisa cerita aja biar gampang ya buat teman-teman, silakan. Sebenarnya mungkin Sumbernya mulai dari makronutrisi nih Bob, ada karbo, protein, dan lemak. Jadi Bobby boleh jelasin kira-kira dari mana aja dan mungkin Bobby senangnya apa. Ya, untuk karbonnya sih sebenarnya I keep it simple ya. Bisa dari, kalau saya sih suka ubi. Bobby senangnya ubi, Ubi sama nasi merah. Tapi Nasi merah, terkadang itu juga saya campurin. Tapi kalau saya bilang mungkin perbandingan 80-90% saya makan nasi merah, ya mungkin 10-20% itu di nasi putih. Oke. Jadi saya terkadang kalau emang punya feeling pengen makan ya makan, tapi kebanyakan di nasi merah. Kalau karbonnya oatmeal, tapi oatmealnya sedikit aja sih beli ade, nggak terlalu banyak. Bobby yang cooking atau yang instant? Yang quick cooking aja. Maksudnya saya tidak terlalu kayak harus raw, harus gimana. Itu paling juga kalau di antara ini, kalau kita bisa bilang paling ini kurang lebih 90% dari karbo dari sini. Ini paling cuma 10%. Iseng aja beli adik kayak lagi kalau pengen. Kalau kayak sayur dan buah? Sayur dan buah paling banyak sih di brokoli. Ya, brokoli, buncis, sama yang saya demen banget, cuman harganya agak lumayan. Jadi ini sedikit aja, asparagus. Asparagus, oke. Harganya lebih tinggi. Lumayan ya, jadi tapi kebanyakan di sini. Ya, enak, kebanyakan sih di sini. Toge suka Bob? Atau jarang ya? Kurang suka. Oke. Ya, jadi. Nah tuh teman-teman, udah itu apalagi kalau sumber karbo lagi. Kalau buah gimana? Kalau buah itu bagaimana Bob memperlakukan buah? Iya, kalau orang kan kadang-kadang sering mengasosiasikan buah sebagai sehat atau mungkin ada kebalikannya kayak saya misalnya persiapan pertandingan yang nggak makan buah gitu misalnya. Iya, tapi sebenarnya kalau dalam pertandingan ya saya jarang makan buah ya, ada jujur hanya aja. Buat refreshing aja. Refreshing. Jadi kalau buah itu berries ya, strawberry, blueberry, tapi itu karena memang gulanya paling rendah. Ya, jadi saya paling demen berries. Paling kalau nanti udah masuk kayak ke off season itu yang dimana saya udah punya kapasitas untuk makan lebih banyak karbo, ya pisang masuk. Tapi juga enggak. Pisang one of Bobby's favorite. Iya, one of the favorites sih. Tapi paling juga nggak banyak, paling 1 sehari kurang lebih sebelum latihan kali kurang lebih. Oke. Sip. Jadi nggak terlalu gimana. Oke ya. Nah secara umum kalau penyajiannya nasi merah dan oatmealnya Bob, penyajiannya kalau karbonya berarti semuanya biasa aja ya, kukus aja biasa nasi. Iya, di dalam rice cooker. Kalau oatmeal ya paling saya bikin pancake kalau lagi pengen pancake atau sama susu aja. Oke, baik. Sangat simple. Lanjut ke proteinnya. Sumbernya, kalau paling suka apa? Paling suka dada ayam. Oke. Itu udah kayaknya di saya itu kayaknya sampai persen gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang sapi, jarang sekali beli ade. Mungkin setiap 3-2 minggu sekali gitu. Oke, makan sapi. Sama ini sebenarnya mungkin karena saya orang Jerman kali ya. Tapi yang saya suka itu beli ade. Jeroan setiap minggu juga 1-2 kali. Oke. Ya, bisa. Jeroan dan hati suka? Kalau hati sama jantung. Hati sama jantung. Oke. Yang paling saya demen itu sapi ya. Hati sapi ya. Oke. Intinya sebenarnya organs lah. Organs ya. Tapi enggak setiap hari 1-2. Dan ini karena saya grow up emang dengan itu. Dengan organs ya. Oke. Nah itu salah satu teman-teman ya. Kalau telur Bob gimana Bob? Nggak diomongin Bobby konsumsi juga gak? Telur ya juga, tapi agak mungkin karena lagi abis dari pertandingan itu, jadi mungkin bisa kurangin dikit ya. Ya paling cuma 1-2 sehari at the moment ya. Atau itu dia apain penyajiannya biasanya sama Bobby? Ini rebus atau telur setengah matang atau sunny side up atau masukin ke steaknya Bobby? Ya kalau telur saya paling demen bikin omelet. Ya cuman kayak 2 telur dipecah, kasih sedikit sayur udah dalam pan. Itu sih paling sering. Atau scramble ya. Scramble ya. Oke. Nah kalau kayak penyajian Bob, kira-kira penyajiannya selain tentu misalnya sushi sashimi kan polos gitu kan, mentah. Bobby ada gak penyajian lain yang ini? Pernah gak kalau misalnya kayak makan goreng pakai butter gitu misalnya? Bobby lakuin nggak? Misalnya contohnya tadi makan dada ayam, atau misalnya makan steak, Bobby pakai butter, tapi nggak makan ini gitu. Penyajiannya jadi kesannya kayak seolah-olah jadi kayak dalam tanda kutip digoreng,
Tapi tentu memenuhi persyaratan dengan tidak makan karbo gitu misalnya. Oh iya. Kalau itu melakukan itu atau enggak gitu misalnya. Atau Bobby sama sekali enggak sih, saya nggak pakai apa-apa aja gitu karena saya merasa semua protein sudah mengandung lemak yang sudah cukup, saya nggak perlu tambahkan lagi. Maksudnya lemak sekarang ya atau gimana? Ya, jadi kan kita ngomongin penyajian. Oh iya. Penyajian itu kan bisa dikukus, panggang, rebus, paling kalau pepes. Kalau dada ayam ya paling antara saya pakai di pan aja dengan minyak secukupnya saja. Nah, oke. Berarti itu Bobby pakein dikit berarti minyak di situ. Secukupnya aja. Jadi pakainya di ayamnya atau di pan-nya? Di pan-nya. Oh, di pan. Jadi saya kasih minyak secukupnya, biasanya ya mungkin teman-teman pengen tahu minyak saya itu atau kelapa. Terus coconut oil ya? Setelah saya kasih sedikit minyak, saya langsung ambil tisu terus kayak di wipe gitu. Oke, biar supaya si pan-nya itu biar ini aja, biar nggak lengket. Itu aja sebelumnya. Ya. Oke. Paling sering itu atau dia dikukus juga. Oke. Dikukus ya. Oke, kukus pastilah ya, kukus, panggang, rebus, bakar. Kalau ayam bakar beli di luar? Ya boleh, suka. Oke. Cuma nggak pakai dipolesin margarin ya, kadang-kadang ini apa. Ya kurang lebih itu Bob. Nah sekarang kita ngomongin jadwal Bob. Ya. Nah kalau makan gimana Bob dari pendekatannya Bobby? Kalau makan itu Bobby makannya sehari berapa kali, lalu sesering apa? Tergantung gitu. sih, bisa. Atau kapan kita makan? Bisa 3-5 kali. Terus tuh kalau saya kan latihan tadi 4-5 kali, berarti saya punya itu rest day itu kurang lebih 2-3 hari. Kalau dalam rest day itu, kalau saya jalankan itu selalu kayak puasa itu bisa 12-16 jam. Oke, itu teman-teman tuh. Berarti Bobby intermittent fasting ya? Ya. Cuman ya nggak tahu karena saya mendapatkan banyak manfaat di situ aja sih saya rasa. Oke, iya. Jadi kebermanfaatannya memang secara umum kan memang tidak hanya kita ngomongin soal terjadinya konsekuensi kalori defisit di sana, di sisi lain dapatnya recovery sistem kita, terselenggaranya kecerdasan badan untuk meregenerasi sel juga, dan juga mungkin fat burning juga ya Bob ya. Dan sebenarnya ya maksudnya kalau dan waktu latihan kalau boleh tahu Bob, waktu latihan perut kosong apa Bobby latihan di jam jendela buka? Oh kalau saya karena tipe saya sudah coba beberapa kali untuk latihan dengan perut kosong, tapi nggak bisa beli deh. Saya harus minimal ada proteinnya. Iya. Minimal ada proteinnya. Di situ saya merasa bisa paling perform paling baik. Karena Bobby kan kadar lemaknya udah rendah. Jadi memang ada penelitian yang saya sering cerita tuh Bob, yang jadi makan sebelum latihan itu namanya fat workout kan. Jadi tidak makan sebelum latihan itu namanya fasted workout gitu. Nah jadi penelitian itu mengatakan bahwa kalau berbicara namanya fat oksidasi setelah latihannya sama aja gitu. Jadi at the end of the day sebenarnya sama. Tapi itu berlaku bagi siapa? Berlaku bagi kita yang in shape. Ya kalau kita yang gemuk beda ya. Akan lebih bagus fasted workout. Maksudnya itu. Oke. Lalu oh ya tadi ada yang mau nanya. Nah kita ngomongin jumlah nih Bob. Nah jumlahnya kira-kira berapa sih Bob? Apa Bobby ngitung misalnya kira-kira ya average kalau hitungan kalori saya, atau Bobby ngitungnya bukan kalori tapi Bobby lebih ngitungnya gram protein. Nah kan kalau kayak saya nggak ngitung berapa jumlah kalori per hari, tapi saya cuma bilang saya hanya mau fokus ke satu makronutrisi yang paling penting menurut saya. Karena lemak udah nggak saya hitung kalorinya, udah pasti nanti kan lemak kan otomatis kalorinya bisa tinggi atau apa. Tapi saya fokus lebih kepada bagaimana supaya pilihan makanan saya yang akan menginstruksikan kepada badan saya untuk mau menyimpan lemak atau mau dipakai buat otot atau mau dikasih tenaga gitu kan. Nah kalau Bobby gimana tuh? Mungkin karena teman-teman ya saya masuk ke dalam new generation ya. Dan juga orang Jerman sangat structured itu. Saya masukin semua ke dalam app yang saya makan. Kecuali kalau kita makan kayak kemarin di luar, saya kurang lebih ya ambil satu slice pizza kurang lebih seperti ini. Tapi kalau at the moment pengen tahu aja sih, kalau saya sih at this time gitu setelah tanding kurang lebih setiap hari itu makan kalorinya segini. Tergantung feelingnya. Iya, itu umum sih sebenarnya kurang lebih hampir di semua. Kurang lebih di sini. Kalau biasanya saya jatuhnya dengan proteinnya di sini sih. Kalau protein berarti kurang lebih daripada 2,5 gram. Cuman karena saya berarti kenanya berarti per kilogramnya berarti Bobby kira-kira berarti bisa sampai 2 kali 2. Ya lebih. Kali 2 berat badan ya. 2,5 kali 2 atau 2,5 tuh teman-teman tuh ya. Jadi itu satu hal yang bagus banget tuh. Bagus Bob. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Jadi kalau hitungan 2000 kalori itu sebenarnya hitungannya tuh kalau teman-teman ingat kan yang pelajaran yang saya suka sering bilang Bob. Jadi kebutuhan kita per hari kalori out itu kan Bob, itu kan satu kan dari BMR. Nah otot Bobby tinggi.
ya otomatis pasti 1000 kilokalori sendiri udah pasti datangnya dari sana. Nah kedua, Bobby kan melakukan yang namanya exercise activity thermogenesis. Ini kan berarti kan latihan. Nah begitu latihan, ini tuh 20%-nya daripada ini minimal ke sini. Nah kira-kira tuh hitungannya antara bukan 20%, maaf. Kalau latihan kan 300 sampai 600 kilokalori per ini kan, benar kan? Betul. Berarti kan kita akan habis senilai itu. Nah jadi ini kalau anggapnya ini 1000, ini ditambahin 300 atau ditambahin 600 atau di 500 lah ibaratnya. Kan udah 1500 sendiri. Nah selebihnya sisanya terakhir adalah di non-exercise activity thermogenesis dan thermic effect of food. Yang which is adalah kalau bro kan makan proteinnya tinggi kan, ya, otomatis butuh tenaga kan, which is 20% dari BMR. Nah, aktivitas Bobby di Bali kan naik motor sana sini, ada meeting ketemu orang ya apa segala. Minimal juga 20%-nya daripada BMR. 20%-nya di sini anggapnya tambahin 200. Jadi 200 sudah 400 tambahin ini. Makanya ketemunya 2000 padahal Bobby nggak ngitung. Ya kan? Artinya maksudnya keluar angka segini dari memang Bobby mendengarkan badan Bobby sehingga Bobby merasa I need to get that amount of calorie yang menurut Bobby bisa memenuhi kebutuhan saya. Di sini gitu. Kalau berat badan saya kurang lebih stabil ya di sini dengan di 79-80 kilo stabil. Betul. Iya, bagus banget Bob kayak gitu. Nah, yang spesialnya Bobby kalau teman-teman lihat di sini tuh prioritas proteinnya Bobby di tinggi, bisa sampai 2,5 kali lipat. Gitu. Kalau saya paling cuma 1,5 sampai 2 sih Bob. Ya punya sih cita-cita mau nambah lagi. Kalau saya lebih ini dari beli adek lagi pengen makan daripada saya abisin di karbo atau lemak, ya udah habisin proteinnya aja lagi. Betul. Itu salah satu strategi yang tepat teman-teman sekalian. Karena apa? Karena ada, kalau Bobby kan pernah dengar kan yang namanya protein leverage hipotesa kan. Jadi artinya di situ menjelaskan betapa bahwa dengan strategi Bobby itu tuh tepat banget. Karena begitu Bobby memasukkan kebutuhan proteinnya itu terpenuhi, nah pada saat itu Bobby untuk mau cheatingnya jadi kurang. Nah tapi di protein leverage hipotesa mengatakan kenapa banyak orang makannya itu kebanyakan. Nah kenapa dia jadi banyak cheating, banyak makan karbo, banyak makan lemak, banyak makan itu gitu. Jawabannya adalah apa? Karena kebutuhan protein tidak terpenuhi. Jadi hipotesa itu sebenarnya menjelaskan itu Bob. Nah jadi Bobby udah menjawab itu gitu, bahwa lihat tuh teman-teman strategi Bobby, makanya kenapa Bobby jadi nggak gampang untuk ibaratnya kayak out of control untuk bilang bahwa aduh saya jadi kepengen ini, jadi kepengen itu gitu. Bagus banget Bob. Dan apa ada lagi mungkin yang mau disampaikan di diet Bob? Mungkin jadi sebagai tips-tipsnya yang Bobby mungkin. Jadi Bobby tadi melakukan intermittent fasting. Bobby kontrol karbo, Bobby prioritas protein sudah melakukan. Mungkin kalau berbicara kayak lemak, ada yang Bobby konsumsikan atau Bobby bilang saya nggak ini? Dari telur kalau lemaknya. Dari kuningnya. Sama palingnya dari minyak zaitun. Minyak tadi itu aja ya. Jadi tetap yang alami, tapi yang olahan enggak. Oke Bob, terakhir nih ya, tips terakhir nih buat Bobby, buat teman-teman sekali lagi, ini case nomor 3 nih teman-teman ya. Ya, Bobby Ida, fitness investigasi. Secara umum banyak banget ya Bob yang kita bisa sampaikan kepada teman-teman, tapi mungkin karena waktunya terbatas, tapi paling nggak mungkin boleh disimpulin Bob, kira-kira mungkin pesan-pesan terakhir yang mungkin bisa disampaikan pada teman-teman. 3 tips aja yang simple ya, yang bisa membantu teman-teman untuk menjalankan hidup sehat. Yang pertama adalah small steps ya. Jadi kebanyakan orang selalu mau rubah semuanya dalam 1 hari, 1 minggu, tapi yang ini akhirnya terjadi mereka gagal dalam sabar ya Bob ya. Ya, jadi harus sabar. Seandainya teman-teman juga mulai di pagi hari, contohnya teman-teman minum kopi dengan 2 sendok gula dan kalian sudah memutuskan untuk cuma hanya 1 sendok gula, itu udah dalam 1 tahun berapa sendok gula yang teman-teman tidak makan gitu. Jadi itu satu hal yang hebat. Jadi menurut saya selalu mulai dari protein juga ditambah juga sedikit aja. Ya sedikit saja. Ya intinya small steps. Betul. Ya. Begitupun dengan latihan juga. Tadinya nggak latihan, tambahin 1 sesi latihan ya Bob ya. Itu seminggu udah nambah. Itu udah dalam setahun udah berapa banyak. Betul. Ya. Yang kedua, find your way. Karena zaman sekarang kita punya banyak, contohnya orang A bilang carnivore is the best, orang lain berkata vegan is the best, yang satu lagi puasa begini dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan istilahnya preference kita. Ya, preference kalian. Contohnya ada orang yang berkata saya tidak bisa puasa atau saya tidak suka makan daging, ya ngapain kita paksain untuk carnivore, kan nggak masuk di situ. Jadi find your own way. Nah yang ketiga yang menurut saya paling penting, apalagi di zaman sekarang dengan kita punya social media, yang contohnya kita bangun pagi langsung buka HP, jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena di situ muncul semua. Kita tiba-tiba kepengen
pakai drugs, kita tiba-tiba merasa bahwa progres kita nggak seberapa dibanding dengan orang lain. Kita nggak tahu perjalanan masing-masing kan berbeda. Dan kita juga nggak tahu apakah itu sesuai realitas sebenarnya. Betul. Kan sekarang udah banyak AI, banyak editing juga, jadi apakah itu sesuai realitas kita juga nggak tahu. Jadi intinya menurut saya kalau kita mulai bandingkan diri kita dengan orang lain itu cuma bakal mematahkan semangat kita. Jadi always focus on yourself. Oke, mantep banget. Thank you, Bobby, terima kasih banyak ya. Teman-teman sekali lagi ya, selalu ya belajar terus juga ya sama kita semua, terutama sama Bobby dengan pelajaran sekarang nih hari ini yang 1 jam lebih tuh ya Bobby. Tapi paling enggak mudah-mudahan ada kebermanfaatannya buat teman-teman. Ini bagus sekali, bagus banget Bob. Saya yakin teman-teman pasti akan menghargai ini. Nah, Bobby boleh tolong tanda tangan di sini Bob. Karena apa? Karena ini semua teman-teman nanti di dunia Adera ini semua dari Bob. Nah, ini nanti buat semuanya yang dari Bobby tadi ya, ini semua ini akan iya tuh ada tanda tangannya Bobby, ada tanda tangannya saya juga ya. Ini semua nanti akan diberikan ya teman-teman semua ya. Ini jadi nah ini kan ngomonginnya aja banyak banget nih Bob. Dari mana nih? Berapa ini nih Bob nih kita nih Bob? Ya, oh ini ya. Oh bukan yang ini nih Bob, udah kelewatan nih. Yang ini nih. Bobby yang ini berarti. Ini dia. Nah mulai dari sini berarti tuh. Sampai sini nih Bob. Wah, lihat tuh. Nah nanti teman-teman Mbak Cila dari Dunia Adera akan memberikan ini kepada yang berkomentar paling bagus Bob gitu ya. Jadi kita nggak bisa kasih hadiah uang, nggak bisa kasih apa, cuma bisa kasih oleh-oleh. Ini nanti teman-teman boleh pajang di kamar dijadiin wallpaper ini. Bob, thank you banget. Terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you teman-teman. Sekali lagi silahkan share materi ini, boleh juga berkomentar, memberikan masukan-masukan juga atau say hi sama Bobby. Boleh juga. Terima kasih teman-teman. Dadah. Thank you. Cheers.